Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi ya di kelas lab statistik terapan. Nah, seperti janji saya pada di grup lain ya, saya bilang bahwa untuk kuliah pengganti ini saya akan buatkan backup video recording juga. Gitu ya, buat kalian yang terutama nggak bisa menghadiri kelas KP-nya. Jadi jangan khawatir, teman-teman bisa simak aja video recordingnya sebagai pengganti materi di kelas reguler gitu ya, yang nggak bisa hadir. Nah, untuk materi minggu ketiga ini sendiri kita akan membahas yang namanya uji normalitas, uji outlier, korelasi, dan juga simple regression teman-teman ya. Nah, cukup banyak nih agenda yang mesti kita bahas hari ini. Tapi nggak apa-apa, coba kita bahas satu persatu. Oke. Nah, pertama sebagai pembukaan terlebih dahulu ya, sebagai introduction gitu. Di sini teman-teman sudah mulai mengenal yang namanya istilah regresi. Nah, yang namanya regresi ini biasanya nggak lepas dari yang namanya variable dependent dan variable independent. Nah, di sini teman-teman juga sudah mulai harus mematangkan gitu ya. Sudah mulai harus mengerti juga apa sih yang disebut dependent variable dan juga independent variable. Nah, teman-teman bisa tahu nih bedanya di mana. Jangan sampai salah di sini, karena kalau teman-teman salah menentukan yang mana variable dependent, mana yang variable independent, maka teman-teman otomatis hasilnya bakal salah, terutama di dalam mengoperasikan SPSS-nya. Nah, jadi setelah teman-teman menyimak video ini, saya harap kalian bisa memahami dengan baik gitu ya, mana sih variabel yang disebut dependent dan juga mana yang disebut independent ya. Nah, variabel dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Jadi dia itu sifatnya dipengaruhi teman-teman. Ini boleh di highlight. Oke. Sedangkan variabel independent itu justru kebalikannya. Dia bisa mempengaruhi variabel dependent. Nah, jadi yang namanya variabel independent, dia itu mempengaruhi, kata kuncinya. Sedangkan variabel dependent itu adalah dipengaruhi. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, untuk memudahkan contohnya gimana gitu ya, maksudnya apa sih? Nah, coba saya kasih dua contoh di sini. Yang simple-simple aja dulu, ya. Nah, yang pertama adalah ada dua variabel misalnya, waktu belajar sama nilai ujian. Kalau misalnya teman-teman pikir ini variabel waktu belajar ini merupakan variabel dependent atau independent ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat hubungannya antara waktu belajar sama nilai ujian, ini kalau dipikir secara logis biasanya kan waktu belajar ini bisa mempengaruhi nilai ujian. Benar ya teman-teman ya, semakin banyak kalian belajar maka nilainya cenderung akan semakin bagus gitu ya. Nah, maka dari itu dari sini, dari model yang sederhana seperti ini, kita bisa tarik kesimpulan ya. Yang dinamakan variabel independen di sini adalah si waktu belajar. Sedangkan nilai ujian ini karena dia sifatnya adalah dipengaruhi hasilnya, maka dia merupakan variabel dependent. Oke. Nah, kalian bisa pause atau kalian bisa mundurin lagi ya recording videonya kalau misalnya kalian belum paham gitu ya. Oke. Kalau contoh yang kedua juga sama nih. Ada variabel customer service dan variabel kepuasan pelanggan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman cermati, yang namanya customer service dan kepuasan pelanggan, kalau misalnya dipikir secara logis, customer service ini adalah variabel yang mempengaruhi daripada kepuasan pelanggan. Pasti dong ya teman-teman ya, nggak mungkin kebalik. Nggak mungkin kan kepuasan pelanggan ini mempengaruhi customer service. Nah, justru kepuasan ini dipengaruhi oleh si customer service-nya. Nah, maka dari itu customer service ini adalah variabel independent, sedangkan si kepuasan pelanggan adalah variabel dependent-nya. Gitu. Nah, dengan contoh yang simpel seperti ini, saya harap teman-teman bisa mulai memahami ya konsepnya itu seperti apa. Nah, ini jangan sampai dihafal teman-teman ya, karena pasti akan terbawa terus sampai kalian bikin skripsi. Nah, jadi harap dipahami aja konsepnya dengan baik ya. Jangan sampai salah menentukan. Gitu aja teman-teman ya. Oke. Sekarang coba kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait simple regression.
Nah, simple regression ini maksudnya apa? Nah, simple regression ini adalah pengujian regresi dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, ini merupakan bentuk regresi yang paling simple, teman-teman. Ya, yang paling sederhana. Nah, kalau misalnya dilihat secara rumus statistiknya, ini persamaannya adalah kurang lebih seperti ini. Nah, Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah dengan error terms. Ya, di mana Y adalah variabel dependennya. Lalu A ini adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, X ini adalah si variabel independennya, dan E ini adalah error terms atau kesalahan pengganggu. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nih ya, bisa lihat terlebih dahulu modelnya seperti ini untuk simple regression. Nah, kalau misalnya teman-teman cermati dari kalimat pengertian di sini, nah ini kan cuma satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Nah, ini sebenarnya ada bentuk lainnya lagi, teman-teman. Ada model lainnya yang lebih kompleks dan nanti akan teman-teman pelajari minggu depannya lagi, yaitu namanya adalah multiple regression. Nah, tapi itu saya keep dulu ya, jangan saya spill dulu di sini. Nanti kita akan coba bahas di minggu depannya lagi ya. Kita coba bahas yang simpelnya terlebih dahulu aja. Nah, di sini sekalian kita lihat ya konsep pengerjaannya seperti apa. Kita sambil coba jalanin SPSS-nya, teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah coba rangkumkan gitu ya bagaimana prosedur pengujiannya yang perlu kita klik-klik di SPSS-nya. Nah, teman-teman bisa buka juga ya kalau misalnya mau ngikutin SPSS seperti apa, kalian bisa sambil buka aja aplikasinya. Sekarang kita coba lihat nih, saya udah rangkumin di modul halaman 74 terkait dengan pengujian simple regression. Di sini kasusnya yang udah saya rangkumin, ini adalah kita ingin menguji pengaruh debt to equity ratio terhadap harga saham. Nah, dari sini terlebih dahulu, coba teman-teman lihat. Ada dua variabel, debt to equity ratio sama harga saham. Nah, dari sini kalau misalnya teman-teman coba tentuin mana sih yang merupakan variabel dependent dan independennya. Nah, variabel debt to equity ratio ini adalah variabel independent. Kenapa seperti itu? Karena dia adalah variabel yang mempengaruhi si harga saham. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih dari pernyataan kalimatnya, si harga saham ini merupakan variabel dependen ya, variabel yang dipengaruhi. Karena di sini ada kata kuncinya adalah terhadap. Nah, biasanya bukan biasanya tapi selalu teman-teman ya, selalu. Ini kalau misalnya ada kata terhadap, biasanya setelah kata terhadap ini adalah variabel dependennya, teman-teman. Variabel yang ingin kita uji ya, variabel yang dipengaruhi. Sedangkan sebelum kata terhadap ini adalah si variabel independennya, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah ngerti konsepnya, ini pasti gampang menentukannya, mana yang merupakan dependen dan mana yang independennya. Oke. Sekarang coba kita lanjutin dulu. Nah, di sini kita coba open file, teman-teman ya, atau kalau misalnya teman-teman bikin file dari awal, kalian bisa input satu persatu. Nah, tapi di sini kita coba buka pakai file yang sudah disediain di data statistika, yaitu menggunakan regresi sederhana.saf. Nah, file .saf ini adalah file SPSS, teman-teman ya. Nah, coba kita buka dulu. Caranya masih sama seperti yang pertemuan pertama, teman-teman ya. Klik file, lalu kita impor data, atau juga bisa open data, tapi saya coba yang open data ya, teman-teman. Lalu klik yang data. Nah, di sini teman-teman bisa cari dulu ya di mana folder statistikanya teman-teman taruh gitu ya, folder data statistika. Nah, di sini sekarang kita coba pilih yang regresi sederhana.saf. Nah, kalau misal teman-teman belum muncul seperti ini bentukannya, teman-teman ganti aja dulu nih tipe filenya di sini. Ya, kalau misalnya teman-teman pertama masih kebukanya Excel gitu ya, teman-teman tinggal ganti aja nih menjadi SPSS statistik nih yang .saf gitu. Pilihnya yang regresi sederhana. Oke.
Kalau udah, kita tinggal open aja. Nah, kalau muncul seperti ini ya, notifikasi, kalian bisa pencet yes. Nah, sudah muncul ya filenya. Nah, sekarang coba kita lanjutin dulu. Di poin kedua, kita mesti perhatiin lagi teman-teman. Variabel-variabel yang ada di sini, apakah jenis pengukurannya ini sudah benar gitu ya di measurement di sini. Apakah variabelnya ini menggunakan pengukuran skala nominal, ordinal, atau scale. Nah, saya harap teman-teman nggak lupa ya, kalau misalnya data itu merupakan angka murni, maka teman-teman pakainya yang scale. Ya. Tetapi kalau datanya berbentuk kategori gitu ya, misalnya warna gitu ya, warna biru teman-teman input 1, warna merah teman-teman input 2, lalu warna pink gitu ya teman-teman input 3, dan seterusnya, itu kan kategori. Nah, teman-teman pilihnya yang nominal gitu. Lalu kalau misalnya datanya berbentuk kategori tapi ada peringkatnya, maka teman-teman pilih yang ordinal kayak gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini kan ada kode perusahaan, ada tahunnya juga. Nah, ini kan merupakan kategori ya teman-teman, dan juga teks gitu. Nah, kalau yang teks ini teman-teman boleh pakai nominal, tetapi jangan lupa ininya dikasih string gitu ya. Jenis variabelnya ini tipenya adalah string, supaya dia bisa berbentuk teks. Nah, berarti ini sudah benar ya untuk kode dan tahun. Tahun sebenarnya ini kan nggak kita uji teman-teman ya, nggak bakal kita pakai. Jadi terserah teman-teman mau masukinnya apa di sini. Mau string atau mau numeric juga boleh gitu ya. Yang penting di sini adalah variabel DER sama harga sahamnya nih, sesuai dengan apa yang mau kita uji di SPSS-nya. Nah, ini jangan sampai salah nih pengukurannya. Nah, ini kan karena DER dan harga saham ini merupakan data yang berbentuk angka murni. Nah, maka teman-teman sudah benar nih pengukurannya di sini ya, dari bawaan filenya. Dia menggunakan pengukuran scale kayak gitu. Oke, sekarang kita bisa lanjut ya untuk melakukan pengujiannya. Caranya adalah analyze, regression, dan linear. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, teman-teman bisa masukin aja nih variabel yang dependent ke kotaknya dan variabel independent ke kotaknya sendiri. Gitu. Nah, tadi kan di sini teman-teman sudah tentuin ya, yang variabel dependent adalah si harga saham, lalu variabel independentnya adalah debt to equity ratio. Oke, sekarang kita masukin dependentnya harga saham, independentnya adalah debt to equity ratio, atau kita singkat DER gitu ya. Oke, kalau udah, sekarang kita bisa lanjutin aja, yaitu adalah klik OK. Nah, ini teman-teman masih simpel aja nih, belum ada yang perlu di setting-setting terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini masih simpel nih teman-teman, kita langsung OK aja. Nah, ini kan sudah muncul nih apa namanya, outputnya teman-teman ya. Nah, output inilah yang mau kita analisis hasilnya satu persatu sesuai dengan apa yang kita butuhin teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhannya aja. Oke, kita bisa lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, yang pertama adalah kita coba melakukan analisa korelasi terlebih dahulu. Nah, tetapi sebelumnya coba kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan analisa korelasi. Nah, di analisa korelasi ini kita coba ingin mengetahui nih ya. Kita coba ingin mengetahui kuat atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, di sini teman-teman cukup melihat angka R pada model summary. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Yang namanya analisa korelasi, kita akan melihat nilai R pada tabel model summary. Oh ya, nah jangan lupa juga nih sama lambangnya. Kadang-kadang ada juga yang muncul di sini hasilnya negatif, tapi itu jarang banget. Biasanya positif sih teman-teman. Tapi itu jangan sampai ketinggalan untuk diperhatikan seperti itu. Oke, sekarang coba kita lanjut dulu. Nah, di sini ada tabel kriteria atas hasil nilai R-nya teman-teman, yang dikutip dari
acuan buku statistik gitu ya. Di sini tabelnya ini terdiri dari beberapa kriteria atau kategori teman-teman ya. Kalau nilainya 0, ini tingkat hubungannya adalah tidak terdapat pengaruh atau tidak terdapat hubungan, teman-teman ya. Tidak terdapat hubungan gitu. Lalu berikutnya di kelas yang kedua di sini nilainya adalah 0,01 sampai dengan 0,199. Ini nilainya sangat rendah. Lalu berikutnya 0,2 sampai 0,39 hasilnya adalah hubungannya rendah. Lalu 0,4 sampai 0,59 ini tingkat hubungannya adalah sedang. 0,6 sampai 0,79 adalah kuat dan seterusnya gitu ya, sangat kuat dan sempurna. Nah, di sini yang bisa teman-teman ingat adalah ini kalau saya belajarnya dulu biar gampangnya adalah ini intinya adalah kelipatannya kelipatan 0,2 teman-teman. Jadi range-nya atau jaraknya adalah setiap 0,2 ini pasti sudah beda tingkat hubungannya. Dimulai dari 0 terlebih dahulu yang tidak terdapat hubungan, lalu dilanjut nih ke 0,2 pertama ini adalah sangat rendah dan seterusnya gitu ya. Rendah, sedang, kuat, sangat kuat hingga hubungan sempurna di angka 1. Ingat aja bahwa di sini kelipatannya adalah 0,2 kayak gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat ya ke outputnya. Di sini juga sebenarnya saya cantumin teman-teman ya untuk hasil dari model summary-nya. Tetapi nggak apa-apa, coba kita lihat ke output yang ada ya. Nah, di sini kita coba perbesar sedikit. Nah, kita lihat di model summary untuk yang R. Di sini adalah nilai R-nya 0,011. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kepada kategori-kategori di atas ini, nah, nilai 0,011. Oh ya, di sini kan ada titik ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada titik nih, titik 011. Ini artinya adalah sebenarnya ini koma, teman-teman ya. Nah, dimana berarti ini 0,011. Nah, ini kan merupakan SPSS ya teman-teman ya, aplikasi bawaan English gitu ya, yang defaultnya adalah default English. Kalau misalnya kita lihat di dalam angka teman-teman ya, kalau misalnya formatnya English kan titik ini adalah koma ya, jadi di sini adalah maksudnya 0,011 teman-teman, kayak gitu. Sama nih untuk yang lainnya juga nih, R square 0,000, adjusted R square minus 0,009 kayak gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah hasilnya koma teman-teman, karena di sini ada titiknya kayak gitu. Nah, untuk R di sini adalah 0,011, dimana di sini masuk ke kriteria yang kedua teman-teman ya, dimana di sini hubungannya adalah sangat rendah. Terus teman-teman perhatikan di sini lambangnya kan positif nih, nggak ada minusnya gitu ya, maka ini hubungannya juga positif teman-teman. Nah, lalu untuk menulis kesimpulannya yang perlu teman-teman tulis di kertas jawaban adalah seperti ini nih, udah saya coba buatin formatnya. Yaitu artinya secara statistik hubungan antara variabel dependent harga saham, ya sebutin nama variabelnya apa, dengan variabel independent DER, ya debt to equity ratio, ini adalah rendah dan positif. Kayak gitu. Oh sorry teman-teman, ini harusnya sangat rendah ya teman-teman. Ini saya ada typo. Ini nanti kita benerin aja. Harusnya adalah sangat rendah. Oke. Ini teman-teman bisa benerin ya di itunya masing-masing, di PDF-nya masing-masing. Oke, ini harusnya sangat rendah. Oke. Sudah selesai untuk yang analisa korelasi. Nah, berikutnya coba kita lanjut ya ke analisis yang kedua, yaitu adalah koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini di sini adalah kita ingin coba mengetahui teman-teman ya. Kita coba ingin mengetahui besarnya variasi dari variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent. Nah, maksudnya kayak gimana teman-teman? Maksudnya dari model regresi yang kita punya ini sebenarnya bisa menjelaskan si variabel dependentnya seberapa besar teman-teman, kayak gitu. Karena kan kita sebenarnya pada saat melakukan penelitian kita tuh bisa milih-milih terlebih dahulu variabel apa sih yang mau kita uji gitu.
Nah, dari model tersebut sama sistem statistik ini bisa ditentuin nih, model kita ini bisa menjumbang seberapa besar di dalam menjelaskan variasi variabel dependennya, kayak gitu. Nah, basisnya juga nanti angkanya adalah dalam bentuk persentase teman-teman ya. Nah, sehingga kalau misalnya teman-teman nemuin nih angkanya masih di dalam desimal seperti ini, kalian harus convert terlebih dahulu nih ya, sesuai dengan angka mana yang bakal kita pakai. Nah, pada analisa ini teman-teman lihatnya kepada nilai adjusted R-square pada tabel model summary. Nah, masih di sini nih di tabel yang sama, tetapi lihatnya yang adjusted R-square gitu. Oke. Nah, untuk kelebihannya teman-teman bisa baca masing-masing ya. Di sini nggak saya ini karena saya sudah cantumkan dengan jelas juga perbedaannya di mana kayak gitu. Kelebihan antara menggunakan nilai adjusted R-square dan R-square. Jadi pada dasarnya kalian bisa pakai nih nilai R-square atau nilai adjusted R-square, tetapi yang paling disarankan oleh para statistik itu adalah nilai adjusted R-square. Dan kelebihannya sudah saya cantumkan di sini. Oke, teman-teman bisa baca aja masing-masing. Nah, di sini saya sebelum menjelaskan kesimpulannya, nah, teman-teman bisa lihat dulu nih catatan penting yang udah saya lampirin juga. Dimana di sini kalau misalnya ditemukan nilai adjusted R-square-nya adalah negatif gitu ya, minus sekian misalnya, minus 0,008 atau 009 kayak gitu ya, kayak di sini. Kebetulan nilainya minus, maka akan dianggap nilainya adalah 0 teman-teman. Sehingga kesimpulannya tidak terdapat kontribusi. Nah, ini ada sumber buku acuannya nih, dimana sumbernya adalah dari buku Hare tahun 2010. Nah, tiap sumber buku statistik ini bisa berbeda-beda, nanti tergantung referensi buku statistik yang kalian akan gunakan nanti pada saat skripsi. Jadi yang ini teman-teman sebenarnya masih bisa lain nih ya hasilnya, jika kalau misalnya kalian menggunakan buku statistik yang lain juga, kayak gitu. Oke, tetapi untuk saat ini coba kita ikutin buku acuan yang ada dulu ya, Hare 2010 nih yang saya kutip. Nah, di sini untuk nilai adjusted R-square-nya adalah minus 0,009. Nah, di sini untuk penulisan kesimpulannya teman-teman bisa ikutin seperti ini ya. Artinya secara statistik tidak terdapat kontribusi atas variasi variabel independen der ya, sebutin nama variabelnya apa, terhadap variabel dependen harga saham. Nah, karena di sini kebetulan ya nilai adjusted R-square-nya adalah minus 0,009, atau kita akan anggap dia sebagai 0 teman-teman, atau 0%, seperti itu. Maka dari itu untuk kesimpulannya juga akan berbeda. Oke. Kalau misalnya hasilnya positif, itu nanti teman-teman bisa ikutin aja untuk kesimpulannya sesuai pada modul gitu ya. Tapi nanti adanya di materi multiple regression kayak gitu. Nah, itu akan kita bahas di minggu depan ya, gimana kalau misalnya hasil analisis koefisien determinasinya itu adalah positif. Itu nanti akan lain lagi bentuk kesimpulannya. Oke. Kita bisa next terlebih dahulu. Nah, hal ketiga yang bisa kita analisis selanjutnya adalah terkait dengan persamaan regresi. Nah, salah satu tujuan utama dari kita melakukan regresi ini adalah sebenarnya bisa untuk melakukan forecasting teman-teman ya, melakukan peramalan. Nah, di mana teman-teman mesti bentuk persamaannya terlebih dahulu, baru kalian bisa melakukan peramalan teman-teman ya, karena kalian pasti akan membutuhkan model ini teman-teman ya, model dari persamaan yang udah ada angkanya. Nah, sekarang tugas kita adalah kita coba bentuk persamaan regresinya seperti apa nih dari hasil yang udah ada kayak gitu. Nah, untuk melihat angka-angka apa sih yang mesti kalian pakai di dalam menyusun persamaan regresi, teman-teman lihat kepada angka unstandardized coefficient yang B, atau ini kalau misalnya saya sering sebut adalah nilai betanya teman-teman ya, nilai betanya berapa kayak gitu. Nah, di sini sudah saya cantumin ya di modul di ringkasan yang sudah saya bikin dengan highlight warna kuning kayak gitu. Nah, untuk persamaan regresinya ini kan merupakan simple regression ya teman-teman, dimana model awalnya adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X
ditambah error terms. Nah, ini teman-teman tinggal ikutin aja dan mengganti angka-angka yang udah ada. Yang pertama adalah angka konstantanya. Angka konstantanya ini adalah merupakan angka yang konstan ini teman-teman ya. Yang 466,976. Jangan sampai salah nih teman-teman. Ini titik di sini artinya adalah koma karena format SPSS adalah angkanya angka format English. Jadi ini titik sebenarnya adalah koma teman-teman ya. Jadi 466,97 bukan 466.000 ya. Nah teman-teman harap perhatikan baik-baik. Ini maksudnya adalah koma. Nah jadi untuk konstantanya adalah 466,97 ditambah dengan nilai beta si variabel independen yang pertama, yaitu adalah debt to equity ratio, yaitu adalah 4,966 dikali dengan variabel independen yang pertama, yaitu adalah DER, debt to equity ratio. Nah baru ditambah dengan error terms. Nah jangan lupa untuk nya ini selalu ditulis teman-teman. Nah lalu berikutnya, kalau misalnya kalian ingin analisis ya, maksud dari masing-masing nilainya ini itu maksudnya apa gitu ya. Nah, ini bisa nih teman-teman dianalisis satu persatu sesuai dengan hasil yang keluar di SPSS-nya. Yang pertama adalah kita coba analisis nilai dari konstantanya yang 466,97. Nah, artinya jika variabel independennya DER bernilai 0, maka variabel dependen harga saham akan sebesar 466,97. Benar dong ya teman-teman. Kalau misalnya nih di sini di DER-nya ini teman-teman substitusi angka 0 gitu ya. Dalam artian DER-nya ini adalah nilainya bernilai 0, maka otomatis kan ini 4,966 dikali 0 ya. Sama dengan 0, maka nilai dari Y-nya ini akan otomatis sebesar konstantanya. Kayak gitu. Lalu berikutnya, untuk nilai beta 1 atau nilai B. Nilai B-nya adalah 4,966, di mana artinya setiap kenaikan satu satuan variabel independen DER ini akan menaikkan variabel dependen harga saham sebesar 4,966. Nah, artinya gimana teman-teman? Kalau misalnya nilai DER-nya ini teman-teman isi 1, maka otomatis kan ini 4,966 akan dikali dengan 1. Nah, maka nilai ini pasti akan menambah daripada nilai konstantanya sebesar si hasil perkalian tadi gitu ya, 4,966. Nah, maka dari itu untuk kesimpulannya kita artikan seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa ikutin aja formatnya seperti di sini. Yang mesti kalian tulis di kertas jawaban juga yang udah saya kasih box warna putih ini teman-teman ya, kayak gitu. Nah, untuk yang saya highlight warna biru ini teman-teman tinggal ganti aja sesuai dengan variabel yang lagi kalian kerjain gitu. Ya, disesuaikan aja dengan variabel yang lagi kalian kerjain. Nah, lalu ini kan di sini nilainya adalah positif ya teman-teman, plus 4,966. Nah, tetapi bisa aja di sini nilainya negatif teman-teman ya, atau minus. Kalau misalnya nilainya negatif, maka di sini teman-teman tinggal ganti aja nih ya. Kata-kata menaikannya diganti jadi menurunkan gitu ya. Artinya kan kalau misalnya di sini nilainya negatif, maka kalau misalnya DER-nya teman-teman isi 1, maka otomatis itu akan menurunkan nilai daripada Y-nya sebesar si hasil perkalian tadi kayak gitu. Jadi ini nggak terlalu rumit ya teman-teman sebenarnya. Kata-kata kuncinya ini hanya ada di beberapa saja gitu ya. Ada di variabel-variabelnya, angkanya beserta dengan kata menaikkan atau menurunkan seperti itu. Oke, kita coba lanjut ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan peramalan atau forecasting. Nah, ini merupakan tujuan utama dari kita membuat regresi teman-teman ya. Kita bisa melakukan yang namanya forecasting dari model yang udah kita bikin tadi. Nah, di sini coba saya bikin contoh gitu ya. Ramalkan seberapa besar nilai daripada Y atau harga saham jika diketahui nilai DER-nya ini sebesar 1,95 kayak gitu. Oke. Nah, di sini
Kan tadi kita udah dapat nih persamaan regresinya nih, yang Y sama dengan 466,97 ditambah 4,966 dikali dengan der dan ditambah dengan E. Nah, ini teman-teman tinggal salin aja dan masukin angka daripada variabel der-nya yang ingin coba kita ramalkan. Nah, di sini kan kita coba ramalin ya, kalau misalnya nilai der-nya ini segini, 1,95, nanti nilai Y-nya akan sebesar berapa. Nah, berarti teman-teman tinggal jalanin aja nih persamaannya. Teman-teman tinggal hitung aja, tinggal dikaliin. Kalau udah dikali tinggal ditambah nih dengan 466 yang konstantanya, baru ketemu angka Y-nya atau harga sahamnya menjadi sebesar 476,6597 ditambah dengan E. Nah, untuk E-nya ini jangan lupa ya untuk tetap ditulis kayak gitu. Ini merupakan error terms ya. Oke, berikutnya adalah ada uji F. Uji F ini adalah di sini kita akan coba menguji apakah model penelitian kita ini fit atau tidak fit secara keseluruhan. Nah, yang dilihat ini adalah nilai SIC dari tabel ANOVA. Nih, yang ini teman-teman ya. Di tabel ANOVA kita coba lihat yang nilai SIC-nya, yaitu adalah 0,905. Nah, di sini ada kriterianya yang mesti teman-teman ikutin tentunya ya, jangan sampai enggak, karena ini merupakan ya angka dari kriteria yang ada di buku statistik ya, dan kita harus ikutin teman-teman, karena kita cuma pakai aja alat aplikasinya gitu ya. Untuk analisisnya kita pasti butuh buku acuan kayak gitu, maka teman-teman bisa ikutin kriteria yang ada seperti ini. Kalau nilai SIC-nya itu lebih besar atau sama dengan alfa ini adalah selalu basisnya adalah 0,05 teman-teman, atau 5%. Kayak gitu ya. Jadi mohon di simak baik-baik gitu ya. Mohon dipahami konsepnya dengan baik, bahwa alfa ini biasanya adalah 0,05 gitu ya, atau 5%. Ini merupakan tingkat kesalahan teman-teman ya. Kayak gitu. Ini adalah 5% atau 0,05. Kalau nilai SIC-nya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka modelnya tidak fit. Kalau SIC-nya lebih kecil daripada alfa atau 0,05, maka modelnya fit. Nah, sekarang coba kita lihat nih dari nilai SIC yang ada. Ini kan nilai SIC-nya 0,905. Artinya lebih besar atau sama dengan daripada alfa 0,05. Maka modelnya tidak fit di dalam penelitian. Ya, teman-teman ikutin kriteria yang ini karena masuknya yang lebih besar daripada alfa kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk kesimpulannya teman-teman tentunya harus mengikuti ya daripada output yang keluar. Kalau misalnya SIC-nya tuh lebih kecil, maka modelnya fit ya. Kalian ikutin yang kriteria bawahnya kayak gitu. Itu adalah untuk yang uji F. Lalu berikutnya adalah yang uji T teman-teman ya. Nah, uji T ini seringkali disebut sebagai uji pengaruh secara parsial, di mana uji ini di sini kita ingin melihat pengaruh daripada masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara satu persatu, gitu ya. Kalau tadi uji F ini kita ingin coba ya menguji model kita secara keseluruhan itu fit atau enggak. Tetapi kalau di uji T ini kita ingin coba cari tahu nih pengaruh daripada masing-masing variabel X terhadap variabel Y. Apakah variabel X1 berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu ya terhadap variabel Y. Lalu variabel X2 terhadap variabel Y, X3 terhadap variabel Y. Ini kita lihat satu persatu teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini kita ingin kita coba analisis melalui nilai SIC pada tabel koefisien. Nah, yang ini teman-teman ya. Nilai SIC dari variabel yang kita teliti tentunya teman-teman ya. Jadi untuk yang konstan ini pasti teman-teman nggak akan pakai. Kita pasti lihatnya nilai SIC dari variabel yang ada. Kayak gitu. Oke, yang pertama coba kita lihat ya. Untuk nilai SIC-nya der gitu ya. Nah, untuk nilai SIC-nya der ini adalah 0,905. Nah, berarti di sini
kan kita tahu nih sekarang nilainya adalah 0,905. Sekarang cara kita analisis gimana gitu ya, kriterianya apa. Nah ini kriterianya teman-teman bisa ikutin dari box yang warna putih yang udah saya bikinin teman-teman ya. Nah dimana di sini ada dua hal yang mesti teman-teman tulis di kertas jawaban. Yang pertama adalah hipotesis, lalu yang kedua adalah kesimpulan. Yang pertama untuk hipotesis, teman-teman tulis terlebih dahulu nih. Hipotesisnya ada dua, ada H0 dan juga HA. Nah, untuk hipotesis ini sendiri, hipotesis yang ingin teman-teman uji, ya kebenarannya, itu teman-teman tulis di HA, ya, hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini adalah hipotesis yang teman-teman ingin uji kebenarannya. Nah, biasanya kita ingin menguji itu untuk kalimat formatnya gitu teman-teman ya. Terdapat pengaruh secara individual variabel independen bla 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 terhadap variabel dependen bla bla bla. Itu adalah kalimat formatnya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman harap pahami lagi di sini ya terkait dengan penulisan hipotesis. Biasanya yang ingin diteliti sama ilmuwan gitu ya atau sama statistikawan di sini adalah biasanya yang HA-nya teman-teman, yang terdapat pengaruh. Nah, baru berikutnya untuk hipotesis 0, di sini adalah teman-teman tinggal tambahin kata tidak di sini di awalan kalimat. Nah, jadi teman-teman cukup hafalin dulu nih dari hipotesis alternatif dulu nih, format kalimatnya kayak gimana. Itu adalah terdapat pengaruh secara individual variabel independen bla 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 terhadap variabel dependen bla bla bla. Ini mesti teman-teman adjust lagi dengan variabel yang lagi kalian kerjain. Kayak gitu. Baru dibentuk nih hipotesis nolnya dengan menggunakan kata tidak. Nah, ini harap ditulisnya secara berurutan ya. H0 dulu baru HA. Jangan sampai terbalik teman-teman ya. Kalau terbalik biasanya ini rawan error teman-teman ya, rawan salah kalian nanti di dalam menganalisisnya. Jadi tolong dibikin secara berurutan, H0 dulu baru HA. Nah, sini baru kita masuk kepada kesimpulannya. Untuk kesimpulan juga teman-teman tinggal ikutin aja nih format kalimatnya seperti ini. Nilai sig sebesar berapa gitu ya, sebesar di outputnya 0,905. Ini nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Nah, ini kan nilainya lebih besar nih daripada alfa, yaitu 0,05 atau 5% gitu ya kita sebutnya, dari 5%. Maka kalau misalnya hasilnya seperti ini, maka otomatis H0 yang tidak dapat ditolak. Atau kalimat lainnya adalah H0 diterima teman-teman ya. Kalian menerima hipotesis dari H0-nya. Ini adalah kriteria yang sudah pasti teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai salah di sini. Kalau nilai sig-nya lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 yang tidak dapat ditolak atau kata lainnya adalah H0 diterima kayak gitu ya. Terserah kalian mau tulisnya kayak gimana. Yang penting intinya seperti itu. Kalau lebih besar ya, kalau nilainya lebih besar maka H0 yang diterima atau tidak dapat ditolak. Nah, ini artinya apa? Artinya teman-teman tinggal salin lagi nih apa kalimat dari hipotesis 0 tadi, yaitu adalah tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen DER terhadap variabel dependen harga saham kayak gitu. Oke, ini untuk uji T ya. Kalau misalkan masih bingung silahkan di replay lagi videonya ya, kalian bisa mundurin videonya kayak gitu. Sekarang kita lanjut ya ke pengujian berikutnya. Nah, untuk yang simple regression ini sudah selesai sampai di sini. Next, kita akan lanjut kepada uji yang namanya adalah normalitas ya. Uji normalitas. Nah, untuk melakukan uji normalitas ini nanti kita akan gunakan data yang berbeda ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita simak dulu teorinya seperti apa ya. Ini saya sudah coba rangkumin teorinya sesimpel dan sesingkat mungkin. Yang mana ini adalah intinya gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan uji normalitas kayak gitu. Nah, pada dasarnya uji normalitas ini bisa kita bagi ke dalam dua macam pengujian.
Yang pertama adalah uji normalitas data per variabel. Lalu yang kedua adalah uji normalitas data residual. Ya. Jadi teman-teman bisa cermati dulu ya, bahwa uji normalitas ini bisa terbagi ke dalam dua. Ada uji normalitas data per variabel dan uji normalitas data residual. Nah, ini secara praktik, secara klik-klik SPSS-nya ini sudah pasti berbeda teman-teman ya. Ada perbedaan step by step-nya. Lalu untuk cara menganalisisnya juga pasti berbeda teman-teman, kayak gitu. Nah, coba kita lihat dulu untuk uji yang pertama, yaitu adalah uji normalitas data. Nah, uji normalitas ini, di sini kita ingin melihat apakah data dari setiap variabel yang ada ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, maksudnya berdistribusi normal itu apa teman-teman? Nah, jadi data itu dikatakan berdistribusi normal kalau misalnya seluruh datanya ini masih berada di sekitar rata-rata teman-teman ya. Jadi masih berada di sekitar rata-rata dan nggak ekstrim lah perbedaan nilainya kayak gitu. Jadi misalnya let's say kayak gini. Misalnya ada data rata-rata tinggi badan mahasiswa TSM itu adalah 170 cm. Oke, misalnya kita udah kumpulin nih semua data anak-anak mahasiswa TSM gitu ya. Ada yang 165 cm, ada yang 175 cm, dan pokoknya variasinya kecil lah teman-teman ya, di sekitaran 170 cm. Maka itu kita sebut sebagai datanya normal teman-teman, karena masih di sekitaran rata-ratanya kayak gitu. Tetapi data tersebut kita katakan tidak berdistribusi normal kalau misalnya dia tuh sangat jauh gitu ya, sangat jauh melenceng dari rata-ratanya. Jadi misalnya let's say gini, dari data yang sama gitu ya, data tinggi badan mahasiswa TSM gitu ya. Tadi kan kita tahu misalnya sebagai contoh rata-ratanya ini adalah 170 cm. Tetapi ada misalnya beberapa anak gitu ya yang tinggi badannya cuma 150 cm, ada yang cuma 140 cm bahkan gitu ya. Lalu ada yang tinggi banget gitu ya sampai 210 cm. Nah, itu kan data-datanya sangat ekstrim gitu ya. Melenceng sangat jauh dari rata-ratanya 170 cm. Nah, dari keberadaan data-data yang sangat jauh ini, yang sangat melenceng ini bisa mempengaruhi dari data penelitian kita teman-teman menjadi tidak berdistribusi normal, karena ada data-data yang bersifat ekstrim kayak tadi ya, sangat jauh dari rata-rata. Nah, itu akan mempengaruhi daripada normalitas data kita gitu. Nah, untuk melakukan pengujian tentunya data yang bagus adalah data yang berdistribusi normal gitu ya. Kalau sampai data kalian tidak berdistribusi normal, itu artinya data kalian masih jelek teman-teman ya, masih perlu dibenerin terlebih dahulu kayak gitu. Tapi biasanya untuk yang penelitian skripsi S1 teman-teman masih dibolehin lah datanya tidak berdistribusi normal, tetapi masih boleh lanjut kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah S2, nah biasanya teman-teman harus ngebenerin dulu nih data penelitian kalian, gimana caranya supaya bisa berdistribusi normal kayak gitu ya. Jadi ada perbedaan di dalam penelitian S1 dan S2. Oke, itu sekilas untuk penelitian aja teman-teman ya. Oke, coba kita lanjut kepada normalitas. Nah, pengujian normalitas ini bisa menggunakan beberapa cara teman-teman. Bisa menggunakan plotting atau gambar sebaran data, bisa menggunakan analisa tingkat kemencengan dan keruncingan data, dan yang ketiga adalah menganalisa dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang banyak dipakai ini adalah yang nomor 3 teman-teman ya, analisis normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov kayak gitu. Nah, sekarang coba kita melakukan pengujian ya teman-teman ya, dimana di sini kalau misalnya kalian mau cek modulnya ada di halaman 31. Nah, di sini kita akan coba gunakan data yang sudah ada nih dari data folder statistika, yaitu namanya adalah descriptive.sav. Nah, ini untuk yang outputnya teman-teman bisa minimize. Kita buka yang inputnya lagi.
Nah, sekarang coba kita open file yang descriptive.sav ini. Berarti kita ke menu file, lalu teman-teman open data, lalu kalian cari yang descriptive.sav. Nah, jangan lupa ini format filenya ini teman-teman ubah dulu nih menjadi .sav. Ya, kalau misalnya belum. Lalu pilih yang descriptive.sav. Tinggal di open aja teman-teman ya. Nah, untuk yang ini data yang sebelumnya nih, yang regresi sederhana.sav, kalian bisa close aja karena kita sudah tidak gunakan lagi ya. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini, save changes to the following dataset, kita pilihnya yang no aja. Oke. Nah, ini kan sudah muncul nih data-data dari descriptive.sav ini. Nah, berikutnya teman-teman bisa cek lagi sekali lagi gitu ya. Kita coba review apakah benar nih variabel-variabel yang ada di sini menggunakan skala pengukuran yang benar gitu ya. Contohnya nih, data gender. Gender ini kan biasanya kategori ya. Misalnya satu ini dia isi 0 wanita ya. 0 wanita, satu ini adalah pria gitu ya. Berarti 0101 ini adalah datanya berbentuk kategori teman-teman ya. Dan kita harus menggunakan yang namanya nominal gitu. Berarti ini sudah benar nih yang nominal. Yang bentuknya adalah bulatan 3. Skala pengukuran nominal. Lalu berikutnya misalnya ini ada gaji sama usia. Nah, gaji sama usia kan merupakan angka murni ya teman-teman. Jadi ini sudah benar menggunakan scale. Kayak gitu. Dan untuk seterusnya saya lihat sudah benar nih teman-teman ya. Status ini kan kategori ya. Nah, ini sudah benar menggunakan skala pengukuran yang namanya nominal. Pengalaman juga sudah benar nih, angka murni menggunakan scale. Lalu pendidikan ini adalah kategori yang ada tingkatnya atau yang ada peringkatnya. Maka sudah benar dia menggunakan yang kategori yang skala pengukuran ordinal teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, sekarang coba kita lakukan pengujian dengan analyze, descriptive statistic, dan explore. Nah, teman-teman pilih yang analyze, descriptive statistic, dan explore. Di sini sekarang coba kita mau lihat nih ya. Kita mau coba uji normalitas data dari gaji karyawan, usia, dan pengalaman kerja. Nah, maka dari itu teman-teman bisa masukin aja ketiga variabel ini ke dependent list gitu ya. Gaji, usia, dan pengalaman kerja. Nah, cara untuk memblok ketiga ini gimana? Teman-teman tinggal tahan aja nih ya. Di keyboardnya adalah yang kontrol kayak gitu. Kita kalau misalnya mau satu persatu juga boleh nih, teman-teman masukin aja nih satu persatu ke kotak dependent list kayak gitu. Kalau udah, teman-teman klik yang statistik terlebih dahulu. Plots di sini. Teman-teman klik yang plots. Lalu teman-teman pilih yang normality plots with test. Nah, jadi ada beberapa hal yang mesti teman-teman setting dulu di sini ya. Klik yang plots, lalu beri centang yang normality plots with test kayak gitu. Kalau udah, baru kita klik yang OK. Nah, ini boleh di turunin dulu ke bawah teman-teman ya. Kok ini nggak mau muncul ya. Oke, kita coba sekali lagi teman-teman ya. Mungkin dia belum mau muncul hasilnya. Kita coba ulang. Analyze, descriptive statistic, dan explore. Nah, ini coba kita reset teman-teman ya. Mungkin tadi SPSS lagi error. Nah, kita masukin variabel gaji, usia, dan pengalaman ke dependent list. Lalu kita klik yang plots dan centang normality plot with test. Lalu klik continue, baru OK. Nah, tadi mungkin ada error teman-teman ya, nggak keluar hasilnya. Nah, ini malah sepertinya keluar 2 kali ya hasilnya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita mulai dari sini teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya SPSS kalian lagi ada error gitu ya, kok dirasa nggak keluar gitu outputnya.
Nah, teman-teman bisa uji ulang gitu ya. Yang kayak tadi langkah-langkahnya analyze, descriptive, statistic, explore sampai selesai gitu ya. Tinggal diulang aja. Kalau misalnya error kayak tadi atau nggak keluar hasilnya. Oke. Nah, di sini teman-teman coba lihat ya kepada nilai sig di Kolmogorov-Smirnovnya teman-teman ya. Nah, coba kita cari dulu nih tabel yang ada nama Kolmogorov-Smirnov. Nah, nama tabelnya adalah Test of Normality. Nah, di sini teman-teman cukup lihat nilai sig daripada Kolmogorov-Smirnovnya. Nah, yang udah saya warnain kuning juga nih di PPT-nya teman-teman ya. Nah, lalu di sini perlu kita analisis satu persatu teman-teman ya, per variabel. Karena ini namanya adalah uji normalitas data yang per variabel kayak gitu. Nah, di sini teman-teman buat dulu hipotesisnya H0 dan HA. Dimana di sini untuk yang HA ini agak unik dia teman-teman ya, khusus untuk yang uji normalitas. Dimana di uji normalitas ini hipotesis alternatifnya ini adalah dia justru ada kata tidaknya. Nah, ini bertentangan dengan yang tadi ya, yang simple regression, pembentukan hipotesis untuk yang uji T. Nah, tetapi nggak apa-apa, untuk yang uji normalitas ini dia emang sedikit unik teman-teman ya. Cuma di uji normalitas data ini yang dia unik. Hipotesis alternatifnya teman-teman beri kata tidak. Sementara hipotesis nolnya teman-teman hilangkan kata tidaknya, kayak gitu. Berarti di sini H0 adalah data gaji karyawan berdistribusi normal, HA-nya adalah data gaji karyawan tidak berdistribusi normal. Karena yang pertama coba kita analisis dari variabel gaji karyawan terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, lalu coba kita lihat nih kesimpulannya kayak gimana. Nah, kesimpulannya teman-teman tulis dulu nih nilai sig-nya dari variabel gaji karyawan, yaitu adalah 0,076. Ini kan nilainya lebih besar atau sama dengan alfa, yaitu adalah 0,05. Nah, maka di sini kriterianya kalau nilai sig lebih besar daripada alfa, maka yang mesti kalian terima adalah hipotesis nolnya ya. Hipotesis nol kalian terima atau kalian tidak bisa tolak gitu ya. Tidak dapat ditolak. Nah, baru kalian tulis lagi nih, apa kalimat daripada H0-nya? Data gaji karyawan berdistribusi normal. Kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya untuk variabel usia, ini juga sama, H0-nya adalah data usia, ini berdistribusi normal, lalu HA-nya data usia tidak berdistribusi normal, kayak gitu. Lalu untuk kesimpulan, teman-teman tulis lagi nih, nilai sig-nya berapa dari variabel usia, yaitu adalah 0,001, ini lebih kecil daripada alfa yang 0,05, gitu ya. Nah, karena ini sekarang nilainya berbeda ya, dia malah lebih kecil, maka yang mesti kalian terima adalah hipotesis alternatifnya, gitu ya. HA diterima atau HA tidak dapat ditolak, sama aja nggak apa-apa ya. Sama aja teman-teman mau tulis sama aja itu boleh. Oke. Artinya data usia ini tidak berdistribusi normal ya. Teman-teman tulis yang kalimat hipotesis alternatifnya, gitu. Nah, lalu berikut yang terakhir adalah variabel pengalaman kerja. Nah, variabel pengalaman kerja ini kan nilai sig-nya adalah 0,002. Ini artinya adalah lebih kecil daripada alfa. Maka di sini sekarang hipotesis alternatifnya tidak dapat ditolak. Yang artinya adalah data pengalaman kerja tidak berdistribusi normal, kayak gitu. Oke. Itu untuk yang uji normalitas data per variabel. Sekarang berikutnya coba kita lakukan uji normalitas data residual ya. Nah, di sini bedanya adalah apa? Di sini teman-teman nggak perlu analisis per variabel lagi, ya. Tetapi teman-teman hanya menguji normalitas dari residual yang ada, gitu ya. Dari residual model penelitian kita. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya bisa menggunakan dua cara, ada metode grafik dan metode non grafik. Nah, ini sekarang coba kita lakuin semuanya teman-teman ya. Yang metode grafik iya. Lalu metode non-grafik juga coba kita kerjain. Nah, ini sekarang kita menggunakan data yang berbeda lagi teman-teman ya. Kita coba gunakan data regresi.sav. Oke, berarti caranya sama kayak tadi, kita perlu open file terlebih dahulu ya. Berarti kita ke file, open, terus teman-teman pilih yang data.
Nah, kita pilih yang namanya regresi.shaft. Kita open. Nah, kalau muncul notif, teman-teman klik yang yes aja. Nah, data yang tadi nih, descriptive.shaft, kalian close aja, karena kita nggak perlu lagi. Oke. Nah, sekarang untuk yang menggunakan metode grafik, teman-teman tinggal ikutin aja nih cara-caranya seperti apa. Yang pertama adalah cek terlebih dahulu apakah pengukuran variabel sudah benar. Untuk kode dan tahun ini sudah benar ya, pakai nominal. Lalu yang data intinya ini ya, data variabel-variabel intinya ini ada DPR, ROE, DER, dan harga saham. Ini kan data yang merupakan angka murni ya. Ini kan dividend payout ratio, return on equity, debt to equity ratio. Ini adalah data-data keuangan semuanya, dimana ini merupakan angka murni. Jadi kalian sudah benar menggunakan skalanya adalah scale gitu ya, pengukuran measure-nya. Lalu berikutnya kita lakukan pengujian dengan cara analyze, regression, linear. Nah, lalu teman-teman masukin ya variabel dependent ke kotaknya dan variabel independent ke kotaknya. Nah, di sini ini sebenarnya adalah file untuk yang sifat pengujian adalah multiple regression, teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, di sini coba saya coba spill aja dikit, teman-teman ya. Kalau harga saham ini sama kayak tadi ya, teman-teman ya. Ada DER, ada harga saham. Tapi bedanya ada tambahan variabel 2 ini yang baru. Ada dividend payout sama return on equity. Nah, untuk harga saham ini biasanya dia akan selalu diuji, teman-teman ya, pengaruhnya. Dan dia akan selalu menjadi dependent variable. Maka ini kita masukin ke kotak dependent. Nah, lalu untuk yang ketiga variabel ini merupakan variabel independent ya, teman-teman. Jadi kalian masukin ke sini, kotak independent. Nah, udah kan seperti ini. Sekarang kita klik yang plots. Nah, lalu teman-teman tinggal ikutin aja instruksinya seperti yang udah tertulis di sini. Dimana teman-teman perlu masukin kode receipt kepada yang Y, lalu kode spread kepada yang X. Lalu satu hal lagi yang mesti teman-teman lakukan adalah checklist normal probability plotnya. Nah, kalau udah klik continue, baru oke. Nah, dia akan muncul outputnya seperti ini ya. Nah, teman-teman di sini coba kalian ke bawah aja nih ya, scroll ke bawah sampai menemukan gambar yang ini, teman-teman. Nah, ini merupakan gambar plot daripada uji normalitas metode grafik ya. Nah, gambar inilah yang mesti teman-teman analisis apakah data kita berdistribusi normal atau enggak. Nah, data tersebut dikatakan berdistribusi normal kalau misalnya titik-titik ini mengikuti garis diagonal yang sini, teman-teman ya, yang warna hitam ini. Ya. Titik-titik ini adalah inputan satu persatu daripada data kita, teman-teman. Dan kita coba lihat di sini, data-data kita ini yang titik-titik ini kan mengikuti sejajar dengan rata-ratanya. Ini yang garis diagonal ini maksudnya adalah rata-rata, teman-teman ya, atau mean. Nah, kalau misalnya dilihat kan ini mengikuti nih sejajar dengan rata-ratanya, maka data kita ini berdistribusi normal kayak gitu. Ya. Nah, untuk penulisan formatnya itu sendiri, teman-teman tinggal ikutin aja nih seperti yang udah saya siapkan di sini. Dimana kriterianya ini adalah titik-titik apakah dia menyebar atau tidak menyebar. Nah, kalau ini kan dia menyebar nih di sekitar garis diagonal. Maksudnya dia mengikuti, teman-teman ya. Maka kita pilih yang hijau. Dan mengikuti atau tidak mengikuti. Nah, kalau di sini kan dia mengikuti nih arah garis diagonal. Maka kita pakai kalimat yang hijau, teman-teman ya. Nah, ini sepaket ya. Kalau misalnya teman-teman kalimatnya ini menyebar atau yang hijau, maka teman-teman pilihnya yang mengikuti juga nih. Jadi kesimpulannya nih, kriterianya kayak gini, teman-teman tulisnya. Titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal kayak gitu, sesuai dengan hasil yang lagi kita peroleh. Ini hasilnya seperti ini nih, hasilnya bagus, teman-teman ya, data kita berdistribusi normal. Nah, baru teman-teman tulis nih kesimpulannya seperti apa.
data residual ini berdistribusi normal, ya, sehingga data baik digunakan dalam penelitian. Sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya teman-teman sudah pakai ya kalimat yang hijau ini, maka teman-teman kesimpulan juga ikutin yang warna hijau. Ya, ini kan datanya bagus, berarti dia berdistribusi normal, sehingga bagus digunakan untuk penelitian, kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa lanjut nih kepada metode yang kedua, metode non-grafik. Nah, untuk metode ini, teman-teman bisa gunakan data yang tadi ya, gunakan data regresi.sav ini. Kita masih berada di inputan yang sama, kita bisa pakai aja nih data yang ini sekarang, nggak apa-apa. Oke. Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman caranya, dimana pada metode non-grafik ini teman-teman nggak lagi melihat kepada gambar plotting ini ya, tetapi kita nanti akan lihat angka daripada asymptotic to tail-nya, kayak gitu. Nah, sekarang coba kita operasikan SPSS teman-teman ya. Oke, di sini sudah kita berada pada regresi.sav. Lalu tadi kita juga sudah menentukan bahwa measurement ini sudah benar ya, terkait dengan skala pengukuran. Lalu berikutnya kita coba membuat data residualnya ini muncul dengan cara analyze, regression, dan linear. Ya. Nah, ini kan teman-teman kalau sudah lihat di sini sudah ke input ya, dependent sama independennya. Ini teman-teman reset terlebih dahulu nih ya. Teman-teman wajib untuk mereset terlebih dahulu. Kenapa mesti direset? Karena ini takutnya nanti bisa mempengaruhi output yang teman-teman mau kerjain selanjutnya, kayak gitu. Jadi wajib dibersihin terlebih dahulu atau direset. Baru kita masukin seperti tadi ya, ada harga saham. Lalu independennya ini ada yang 3 ini teman-teman ya, DPR, ROE, dan juga DR. Oke, di sini untuk membuat nilai residualnya itu muncul, teman-teman klik yang save, lalu cukup centang yang ini nih, unstandardized yang residual, teman-teman centang yang ini. Lalu kalau udah, klik yang continue dan oke. Nah, ini kalau misalnya muncul output seperti ini, teman-teman abaikan aja, karena yang kita butuhin adalah nilai daripada residual nih, nilai yang sekarang baru muncul. Nah, ini kan tadi nggak ada nih teman-teman, sekarang dia baru muncul setelah kalian save yang centang unstandardized residual tadi. Nah, dari situ teman-teman bisa munculin nilai residual gitu. Nah, baru berikutnya kita lakukan pengujian dengan cara analyze, non-parametric test, legacy dialog, dan teman-teman pilih yang one sample QS ya. Ini QS ini maksudnya adalah Kolmogorov-Smirnov, kayak gitu. Nah, baru teman-teman masukin nih variabel residual kepada kotak pengujian, kayak gitu ya, karena yang pengen kita uji ya normalitasnya ini adalah variabel residualnya, kayak gitu. Kalau udah, kita tinggal klik OK. Nah, di sini langsung muncul ya nilai daripada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, yang mesti teman-teman lihat adalah nilai daripada asymptotic to tail-nya. Di sini nilainya adalah 0,200, sama ya seperti yang pada di PPT. Nah, di sini teman-teman lihat aja kriterianya seperti apa. Kalau nilai asymptotic to tail-nya lebih besar atau sama dengan alfa yang 0,05, maka data residualnya berdistribusi normal. Tetapi kalau misalnya nilai asymptotic to tail-nya ini kurang dari alfa, maka data residualnya tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang nilai SIG kita kan 0,200 nih teman-teman. Ini kan nilainya lebih besar atau sama dengan daripada alfa. Maka data residual kita ini berdistribusi normal ya. Karena sesuai dengan kriteria yang pertama nih, yang lebih besar. Kayak gitu. Oke, itu untuk yang uji normalitas residual. Berikutnya hal terakhir yang harus kita bahas adalah terkait dengan uji outlier ya. Nah, uji outlier. Uji outlier ini hanya dilakukan apabila data penelitian kita ini tidak berdistribusi normal, teman-teman. Nah, tadi kan saya sempat singgungnya di awal bahwa kalau misalnya data kalian tidak berdistribusi normal, maka kalian ini sebenarnya wajib untuk ngebenerin ya.
gimana caranya supaya data kalian ini at the end bisa berdistribusi normal. Itu yang bagusnya kayak gitu untuk sebuah penelitian. Tapi saya ingatkan sekali lagi, biasanya kalau di penelitian S1 ini biasanya datanya kalau nggak normal juga nggak apa-apa teman-teman ya, masih dimaklumin kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah menyusun tesis gitu ya untuk S2, biasanya kalian harus ngebenerin datanya supaya gimana caranya dia bisa berdistribusi normal. Itu wajib teman-teman ya, menurut apa yang saya research gitu ya, kayak gitu. Nah di sini di uji outlier ini adalah sebuah cara gitu ya untuk mengurangi data-data penelitian yang bersifat ekstrim. Nah tadi kan saya sudah sampaikan teman-teman ya, data itu disebut normal kalau misalnya dia itu berada di sekitar rata-rata. Nah, data kan tidak berdistribusi normal karena ada data-data yang ekstrim. Data itu sangat melenceng jauh daripada rata-ratanya. Misalnya ada yang kayak tadi ya cerita saya, terkait dengan tinggi badan mahasiswa gitu ya, dimana rata-ratanya di 170 cm, tapi ada yang anak murid itu sampai tingginya 210 cm teman-teman. Itu kan ekstrim banget ya perbedaannya. Nah, maka ini disebut data yang outlier, data yang menyimpang jauh dari rata-ratanya, dan ini perlu dikeluarin dari penelitian kita supaya hasilnya bisa normal teman-teman ya. Jadi ini merupakan salah satu cara untuk membuat data kita normal dengan membuang data-data yang bersifat ekstrim kayak gitu. Kita coba buang daripada penelitian kita kayak gitu. Nah untuk melakukannya kita perlu menganalisis nilai Z-score teman-teman. Caranya nanti kita coba munculin dulu nilai Z-score-nya, baru kita analisis sesuai dengan kriteria yang ada. Kayak gitu. Nah, untuk pengujian outlier itu sendiri, ini bisa dibagi dua sama kita tadi. Ada uji outlier data per variabel dan uji outlier yang residualnya teman-teman. Kayak gitu. Sekarang kita coba satu persatu ya untuk uji outlier data. Ini ada di modul halaman 33 yang udah saya rangkumin. Di sini kita akan gunakan data daripada descriptive.sav ya. Oke, ini kan datanya kita adalah regresi.sav ya sekarang. Maka teman-teman perlu open file lagi. File, open, lalu data. Nah, pilihnya yang descriptive.sav, teman-teman tinggal open aja. Nah, terus data yang regresi ini kita kan udah nggak pakai nih teman-teman. Maka kalian bisa close terlebih dahulu. Nah ini kalau muncul ini kita nggak perlu save ya teman-teman, kita no aja. Nah sekarang kita udah buka nih data descriptive.sav-nya. Sekarang coba mau kita lihat nih ya nilai Z-score dari masing-masing variabel dengan cara gimana nih kita munculinnya. Nah kita bisa klik analyze, descriptive statistic, dan explore. Descriptive teman-teman ya. Analyze, descriptive statistik, lalu descriptive. Nah, kita coba uji ya variabel usia dan pengalaman kerja ke kotak variabel di samping. Usia sama pengalaman kerja. Nah, di sini teman-teman wajib banget nih centangin kotak ini, save standardized value as variable. Nah, dari sinilah baru bisa muncul nilai daripada Z-score-nya. Kalau kalian nggak centang ini kotak, maka teman-teman nggak bisa munculin nilai Z-score-nya nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya, di samping variabel pendidikan. Ini kan masih ngeblank. Nanti dia bakal muncul nih variabel baru, si Z-score-nya. Nah, kalau misalnya muncul nih output seperti ini, maka teman-teman bisa minimize saja. Lalu kita lihat nih, di samping sudah muncul nih, ya Z-score dari masing-masing variabel. Z-score untuk usia sama Z-score untuk pengalaman begitu. Nah, cara menganalisis nilai Z-score ini adalah teman-teman pilih aja nih salah satu kriteria dari ketiga ini yang ada. Ada Z-score di atas 3 atau di bawah minus 3, lalu Z-score di atas 2,56 atau di bawah 2,56. Di bawah minus 2,56, lalu ada Z-score di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Nah, di sini kalau misalnya kita gunakan ya kriteria yang ketiga yang Z-score 1,96,
Sekarang teman-teman coba cari nih, apakah ada data z-score di mana nilainya ini di atas 1,96 atau di bawah minus 1,96. Intinya mah teman-teman cari aja yang kepalanya angka 2. Maka otomatis di sini data tersebut adalah outlier kayak gitu. Jadi patokan kita kalau misalnya pakai kriteria yang ini, teman-teman cari aja data yang nilainya kepala 2 ke atas. Ya, kepala 2 ke atas itu sudah pasti menjadi outlier. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau cerna dulu boleh gitu ya. Kenapa kayak gitu? Coba teman-teman bikin gitu ya, garis bilangan. Kalau misalnya datanya di atas 2, pasti itu sudah jadi outlier kayak gitu ya. Oke. Di sini data responden nomor 22 ya. Ini dikatakan adalah outlier karena di sini ada yang merupakan kepala 2 nih teman-teman ya. 2,76. Ini kan di atas 1,96 nih melewati. Maka ini merupakan data ekstrim nih. Maka ini teman-teman wajib buang dari penelitian kita. Kayak gitu. Ini ketemu 1 ya. Lalu data responden nomor 39 ya. Nah, data responden nomor 39 juga sama nih, 2,76. Ini nilainya lebih tinggi ya daripada 1,96. Ini merupakan data ekstrim juga berarti. Lalu yang terakhir adalah data nomor 62. Nah, ini merupakan data ekstrim lagi nih. Nah, karena nilainya adalah 2,76. Sisanya kalau misalnya teman-teman mau periksa, ini pasti sudah aman gitu ya. Berada di dalam kriteria. Maka di sini yang perlu teman-teman buang adalah ketiga data ini. Begitu ya. Ini datanya nggak bakal kita ikutin lagi ke dalam penelitian kita untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Jadi kita bakal clear aja teman-teman ya. Kayak gitu. Dengan meng-clear maka otomatis datanya sudah hilang teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, itu untuk uji outlier data per variabel. Lalu yang terakhir kita akan coba uji outlier data residual. Nah, ini sebenarnya mirip kayak tadi ya untuk yang normalitas residual. Tapi di sini teman-teman akan uji outliernya untuk data residual kayak gitu ya, dengan menganalisis z-score dari residual yang muncul gitu. Jadi step by stepnya adalah teman-teman munculin dulu nih ya nilai residual dari model kita, baru teman-teman munculin nilai z-score-nya dari residual tersebut. Nah, baru langkah terakhir teman-teman analisis nilai z-score tersebut kayak gitu. Nah, untuk detail tulisan di sini teman-teman bisa baca aja masing-masing gitu ya. Kita coba langsung lanjut kepada prosedur pengujiannya. Di sini kita butuh data regresi.saf nih. Maka kita coba buka lagi ya, file open data. Lalu pilih yang regresi.saf. Nah, kalau udah muncul di sini notifikasi kayak gini, teman-teman pilih yang yes aja. Nah, yang ini descriptive.saf, teman-teman bisa close saja karena kita udah nggak butuh lagi. Kita tidak save ya, kita pilih yang no. Nah, berikutnya ini kan yang step 1 sama step 2 ini udah nih teman-teman. Yang dari sebelum-sebelumnya ini sudah kita lakuin. Kita bisa lanjut ke sini ya. Dari data regresi.saf ini sekarang coba kita munculin residualnya terlebih dahulu. Caranya sama kayak tadi ya, kita analyze regression linear. Lalu teman-teman isi nih variabel dependennya si harga saham, lalu DPR, ROE, dan DER. Ini merupakan data independen teman-teman ya. Masukin ke kotak independen. Ini merupakan variabel independen. Lalu untuk munculin residual, teman-teman bisa klik yang save di sini. Lalu centang yang unstandardized residual ya. Ini cara untuk memunculkan residualnya. Kalau udah klik yang continue, baru oke. Nah, ini kalau misalnya muncul output, teman-teman abaikan aja dengan cara di minimize. Nah, lalu muncul nih ya variabel residualnya. Ini adalah angka yang kita butuhin untuk melakukan uji outlier. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah tinggal munculin z-score-nya aja. Caranya gimana? Klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu pilih yang Descriptive. Sama kayak tadi ya, nggak ada bedanya. Tapi bedanya kita munculin residualnya terlebih dahulu, kayak gitu. Oke, sekarang kita
masukin nih variabel residualnya ke kotak variabel, lalu teman-teman centang yang save standardized value-nya. Oke. Ini adalah centang yang wajib kalian isi nih. Jangan sampai enggak. Kalau enggak dicentang maka otomatis nggak bakal muncul ya nilai z-score-nya. Kalau udah, klik yang oke. Nah, ini lagi-lagi coba kita abaikan teman-teman ya outputnya. Yang bakal kita analisis adalah nilai z-score dari residualnya. Nah, kayak gini. Nah, untuk kriterianya ya, untuk menganalisis, teman-teman masih sama nih. Untuk kriterianya ada 3 opsi. Bisa pilih yang z-score di atas 3 atau di bawah minus 3. Lalu yang kedua adalah di atas 2,56 atau di bawah minus 2,56. Atau yang terakhir adalah 1,96. Sekarang coba kita gunakan kriteria yang paling kecil teman-teman ya, 1,96. Semakin kecil suatu kriteria, maka saringan kita ibaratnya semakin kecil juga teman-teman ya. Makin bagus nanti datanya tersaring kayak gitu. Nah, ini sekarang coba kita cari satu persatu nih ya. Data mana sih yang nilainya ini kepala 2? Karena otomatis kepala 2 ini sudah menjadi outlier teman-teman ya. Kayak gitu. Di sini ada data Arna 2001 dan Sobi 2006. Di sini ketemu nih satu data nih yang kepala 2. Ini datanya siapa? Arna 2001. Lalu coba kita lihat nih datanya Sobi 2006 ya. Kepala berapakah dia? Harusnya angkanya kepala 2 ke atas teman-teman ya. Nah, ini 2,2 nilai z-score-nya. Ini adalah Sobi 2006. Nah, kedua data tersebut ini akan kita anggap sebagai outlier. Maka teman-teman wajib hapus dari data penelitian kita. Caranya tinggal di clear aja. Lalu yang Arna 2001 ya, kita clear aja teman-teman. Tinggal di blok ini, lalu diklik kanan, lalu dipilih yang clear. Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, dengan begitu data kita sudah aman nih ya, nggak ada lagi data ekstrim. Nah, untuk pembahasan sesi 3 hari ini sudah cukup ya untuk video recordingnya. Lumayan panjang juga, 1 jam 17 menit ya. Sangat kompleks pembahasannya, banyak banget yang kita bahas teman-temannya agenda hari ini, tapi nggak apa-apa. Dapatkan konsepnya lah ya. Oke. Itu aja untuk video recording kali ini. Kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyain, silakan tanyakan saya atau Jensen gitu ya, by chat line atau chat di Teams gitu ya. Anything boleh teman-teman ya. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Thank you buat yang sudah menyaksikan dan memperhatikan sampai habis. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, see you everyone.